Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Nurul Huda Munjul yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan salah satu kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah berdasarkan satu hadis, yakni an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ta'allama baban minal ilm yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghaira mardudin. Diceritakan, diriwayatkan dari sahabat Ibrahim, dari sahabat Alqamah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu, kemudian dimanfaatkan, dijalankan untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan selayaknya usia dunia 70 tahun, yang siangnya dipuasai dan malamnya disolat malam, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ditolak. Di antara kisah yang berkaitan dengan sebabul wurud hadis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi Muhammad memberikan satu hadis, yakni ana madinatul ilm wa ali babuha, di mana pada saat itu ada beberapa orang Khawarij yang mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka merencanakan satu kejahatan, di mana mereka akan mempermalukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan membuktikan bahwa Sayyidina Ali itu bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pintu dari ilmu. Dari 10 orang Khawarij itu berkumpul dan bersepakat untuk menanyakan satu hal kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di antaranya itu, ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal. Wahai Ali, apakah yang lebih afdal, yang lebih utama dari ilmu ataukah harta? Satu orang dikirim untuk bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ditanyakannya hal itu, kemudian Sayyidina Ali menjawabnya dengan, ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada harta, karena ilmu itu warisan dari para nabi, para rasul, sedangkan harta adalah warisan dari Qarun, Fir'aun dan lain-lain. Kemudian orang yang kedua mendekati Sayyidina Ali dan bertanya dengan apa yang sudah disepakati. Sayyidina Ali menjawab dengan, tentulah ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu dapat menjaga kamu, sedangkan harta yang harus dijaga oleh kamu. Orang ketiga dikirim, kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tentulah ilmu juga yang lebih utama daripada harta, karena orang yang punya ilmu itu akan memiliki banyak sekali sahabat, sedangkan kebalikannya, orang yang mempunyai banyak harta itu akan memiliki banyak musuh. Orang Khawarij yang keempat mendatangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tentulah ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada harta, karena ilmu jika digunakan ia akan bertambah banyak, bertambah luas, bertambah dalam, sedangkan harta ketika kita gunakan maka harta itu akan berkurang dan habis. Orang yang kelima dari kaum Khawarij
langsung mendekati Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan pertanyaan yang sama, kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena orang yang berilmu biasa dipanggil dengan kemuliaan, al-ustadz, kiai, doktor, magister, dan lain-lain. Sedangkan orang yang berharta biasa dipanggil dengan cacian, misalnya mohon maaf, si pelit, dan lain sebagainya. Kemudian orang Khawarij yang keenam mendatangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan dijawabnya dengan ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena ilmu tidak perlu dijaga oleh kita dari kejahatan atau dari orang-orang yang hendak memiliki rasa jahat terhadap kita. Sedangkan harta yang harus kita jaga dari orang-orang jahat, karena orang jahat pasti akan mengincar harta kita. Orang yang ketujuh dari kaum Khawarij mendatangi Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali karramallahu wajhah langsung menjawabnya dengan ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena orang yang memiliki harta akan dihisab nanti di yaumil akhir. Sedangkan orang yang berilmu akan mendapatkan syafaat dari ilmunya itu sendiri. Orang yang kedelapan mendatangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena harta dapat rusak, dapat habis. Sedangkan ilmu itu tidak akan dapat rusak atau tidak akan pernah habis. Kemudian yang kesembilan mendatangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena harta menjadikan seseorang menjadi keras hati, sedangkan ilmu akan menjadikan seseorang terang benderang hatinya. Dan yang terakhir, orang Khawarij mendatangi Sayyidina Ali kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal. Wahai Ali, apakah yang lebih utama, apakah harta ataukah ilmu? Kemudian Sayyidina Ali menjawab dengan tegas, tentulah ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena harta memunculkan sifat ketuhanan, sedangkan ilmu memunculkan sifat penghambaan. Harta memunculkan sifat sombong, bahwasanya saya bisa ini, saya bisa menciptakan ini, saya bisa membuat ini, saya bisa membeli ini. Sedangkan ketika seseorang memiliki ilmu, maka orang itu akan muncul sifat-sifat penghambaan, sifat sosial tinggi, kebaikannya banyak, dan selalu dalam keadaan kebaikan. Itulah cerita dari Faji. Semoga apa yang disampaikan kita semua dapat manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.